Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tiba pada saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu, mari kita bersama satu dalam doa menyerahkan perenungan ini pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar dapat kami pahami kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab yang akan kami baca, dan kami semua dimampukan melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Berkatilah hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 126. Mazmur 126, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Mazmur 126 ayat pertama hingga ke-6. Kalau Ibu Bapak sudah dapat, sudah siap, saya undang Ibu Bapak untuk berdiri. Saya akan bacakan bagi Ibu Bapak. Nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk Ibu Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kenal istilah blessing in disguise. Itu adalah istilah untuk mengatakan bahwa ada satu keberuntungan di tengah ketidaknyamanan. Ya, maksudnya adalah begini. Ada orang-orang yang merasakan bahwa mereka mendapatkan keberuntungan. Padahal mereka berada pada saat atau suasana yang tidak menguntungkan menurut mereka. Ada orang yang merasakan begitu mendapatkan berkat. Padahal kondisi mereka sepertinya sebenarnya tidak bisa mendapatkan apa yang mereka terima. Itulah blessing in disguise. Keuntungan di tengah ketidakberuntungan. Ibu Bapak, istilah ini menjadi satu hal yang menarik. Masih ingat Bapak Ibu dengan peristiwa kecelakaan pesawat yang cukup menyita perhatian bangsa kita di awal tahun 2021 ini? Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor pesawat SJ182 Jakarta Pontianak. Selang beberapa waktu dia berangkat,
Dan ternyata pesawat itu harus mengalami kecelakaan. Bapak Ibu, semua orang yang ada di dalam pesawat itu, penumpang dan kru, ya tidak terselamatkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada beberapa orang yang dari peristiwa ini merasakan apa yang tadi saya katakan, blessing in the sky. Ya, mereka adalah tercatat sebagai penumpang di pesawat ini, tetapi tidak jadi berangkat. Ada Paulus Julius Kolo dan Indra Wibowo. Ini salah satunya. Dua orang ini adalah adalah pemuda-pemuda yang akan berencana bekerja di Kalimantan Barat. Mungkin ke Malaysia. Nah, ketika mereka sampai ke bandara Cengkareng, ternyata mereka harus rapid test di sana. Dan ternyata rapid test itu cukup mahal pada saat itu, PCR. Sekitar 1,2 pada saat itu. Satu orang. Sehingga ya mereka nggak punya uang untuk itu. Akhirnya terpaksa tiket pesawat yang sudah dibeli jadi hangus. Mereka beralih dengan modal transportasi lain, kapal laut. Mereka menunda keberangkatan mereka menuju Pontianak dengan pesawat dan mereka memakai kapal laut. Ternyata disitulah berkat mereka. Mereka selamat dari kecelakaan pesawat ini. Mereka sangat bersyukur. Ada juga keluarga, Ibu Kusmiati dengan 8 orang anggota keluarganya yang sudah dibelikan tiket pesawat oleh keponakannya yang akan menikah di Pontianak, di Kalimantan Barat. Mereka sudah pegang tiket. Tetapi kebetulan ada hal yang mendadak di kampung yang tidak bisa mereka tunda sehingga terpaksa tiket itu jadi hangus. Ya menyesal karena tiket itu juga tidak murah sebenarnya, tapi ya karena kondisi di rumah, di kampung halaman yang harus mereka selesaikan, jadi mereka terpaksa menunda keberangkatan mereka. Artinya mereka tidak jadi naik pesawat ini. Blessing in disguise mereka alami. Ya, mereka tidak jadi berangkat dengan pesawat ini dan akhirnya mereka juga bersyukur. Karena apa? Kalau mereka ikut dengan pesawat, ya kita tahu apa yang akan terjadi. Seperti penumpang-penumpang yang ada di pesawat Sriwijaya Air ini. Ibu bapak, itulah orang-orang yang mengalami blessing in disguise. Keadaan-keadaan yang membuat mereka bersyukur. Padahal menurut mereka tidak nyaman. Kondisi mereka tidak nyaman. Tapi di balik itu semua mereka merasakan berkat. Kedua pemuda ya tadi, karena terlalu mahal biaya rapid test yang harus mereka yang seharusnya mereka jalani, mereka terpaksa harus merubah moda transportasi yang lain, kapal laut yang pasti lebih lama, tidak lebih nyaman dari pesawat tentunya. Karena mereka akan naik ke kelas yang lebih murah mungkin. Keluarga Ibu Kusmiati juga demikian. Mereka mengalami banyak mereka merasakan satu sukacita di balik ketidakberangkatnya mereka ke Pontianak dengan pesawat itu. Ibu bapak, apakah kita juga pernah merasakan blessing in disguise dalam hidup ibu bapak? Sebagai anak-anak Tuhan, maka sebenarnya kalau kita mau meresapi kehidupan kita, dalam bentuk kita masing-masing, dalam pengalaman hidup kita masing-masing, kita akan merasakan itu ibu bapak. Kita akan merasakan begitu banyak berkat Tuhan yang kita alami di tengah-tengah kondisi yang menurut kita tidak menguntungkan. Yang menurut kita tidak, sebenarnya ini menjadi suatu keadaan yang merugikan diri kita. Tetapi ketika kita harus jalani itu, kita lihat ternyata ada maksud Tuhan
di balik semua yang harus kita hadapi. Itulah blessing in disguise buat kita. Kalau Bapak Ibu bisa bercerita, saya yakin banyak cerita tentang itu. Nah, Ibu Bapak, inilah yang mau disampaikan lewat Mazmur 126 ini. Kita lihat ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya tidak mungkin orang Israel pulang ke tanah leluhurnya dengan mudah. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka betul-betul terbuang ke Babel. Dijajah oleh bangsa asing di sana. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu dalam sejarah, Raja Persia yang mengalahkan bangsa Babel, yaitu Raja Koresh, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya juga dengan Allah, ternyata Allah pakai ia untuk kemudian ia menyuruh orang Israel di bawah kepemimpinan Nehemia dan juga Ezra pulang ke tanah Israel. Pulang untuk beribadah di Yerusalem. Dia yang bukan orang percaya, yang bukan anak Tuhan, tetapi Tuhan pakai itu. Orang Israel sudah tidak punya pengharapan. Orang Israel sudah tidak punya kerinduan untuk lagi kembali ke Israel, karena bagi mereka tidak mungkin itu terjadi. Tapi sekali lagi, Tuhan ada bersama dengan mereka. Makanya dikatakan ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mereka yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Orang-orang ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Padahal mereka itu sendiri menaburkan benih-benih gandum yang merupakan makanan terakhir mereka. Mereka tidak punya makanan lagi setelah menabur benih-benih. Sehingga mereka mencucurkan air mata, artinya, aduh, inilah makanan terakhirku, tetapi aku harus tanam ini sebagai bibit. Inilah benih makanan kami yang terakhir, benih-benih gandum. Ini adalah makanan kami yang terakhir. Tapi bagaimanapun kami harus menanamnya. Sehingga dikatakan dia mencucurkan air mata. Karena apa? Karena sedih. Mungkin besok tidak ada makanan lagi bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Sehingga tadi dikatakan ayat 6, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mereka yang menangis sambil menabur pulang dengan membawa berkat. Apa artinya dengan semua ini, Ibu Bapak? Ini bicara tentang bagaimana saya dan Ibu Bapak Saudara meletakkan pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup dan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan itu ada dan tidak pernah tutup mata buat kita. Ia akan selalu menyertai kita pada segala keadaan. Keadaan yang menguntungkan atau juga keadaan yang tidak menguntungkan buat kita. Keadaan yang ideal menurut kita ataupun keadaan yang tidak ideal menurut kita. Tuhan itu ada selalu memberkati kita. Tuhan itu ada selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Allah kita. Ia sudah tunjukkan kasih-Nya dengan Ia sendiri turun ke dalam dunia untuk untuk hadir dan menyelamatkan kita manusia yang mau mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu adalah tanda betapa Ia memperhatikan kita dengan menebus dosa-dosa kita.
Sehingga kita terbebas dari kuasa dosa. Semuanya itu mau mengingatkan kepada kita untuk berserah pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan kepada Israel mereka bisa kuat karena mereka berserah pada Tuhan. Israel bisa menjalani segala kehidupan berat yang mereka harus jalani, dan pada akhirnya mereka merasakan berkat Tuhan. Karena sekali lagi mereka berserah diri pada Tuhan dan percaya bahwa Allah ada dalam hidup mereka. Jadi demikian juga kita, ibu bapak saudara. Berserah pada Tuhan secara total. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan ibu bapak saudara. Terkadang hidup ini tidak seideal, seindah yang kita inginkan atau kita bayangkan. Tetapi percayalah, berkat Tuhan bisa terjadi. Bisa Ia curahkan dalam keadaan apapun hidup dan kehidupan kita. Imani itu. Ketika Anda percaya itu, Anda akan melihat kasih setianya senantiasa ada dalam hidup Anda, di setiap hari, di setiap langkah hidup yang Bapak Ibu Saudara jalani. Percayalah dan serahkanlah hidupmu pada Tuhan, maka engkau akan merasakan damai sejahteranya menyertai, memberkatimu setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.